Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini, kami akan menayangkan perjalanan dari Bandara Ngurah Rai menuju Rumah Makan Bisa Nur pada hari H-1 Hari Raya Kuningan dengan ditemani pemandu wisata bersertifikat internasional bernama Putu Puja. Selamat menikmati. Kita hari ini juga cukup panjang. Sebelum saya kenalan lebih lanjut dari bandara, kita Bu Lina, kita ke masjid dulu. Ya, kita ke masjid dulu ya. Kita ke masjid dulu. Salat dulu. Saya kata udah lewat. Oh ya. Pajak langsung makan. Tapi itu yang lain mau pada ke masjid sholat. Ya, kita lihat ya, kita lihat. Ya, kita lihat rombongan yang di depan itu. Jujur karena bis kita yang terbesar ya, bis 1 itu yang spesial adalah yang paling tinggi. Masa sih? Coba lihat, hanya masjid yang kubahnya itu menyentuh bulan dan bintang. Hanya masjid. Dan rupanya masih Jumatan masih berlangsung kalau kita lihat. Dan soalnya bis 3 udah balik. yang di depan ini nama masjidnya Kampung Bugis. Masjid Kampung Bugis. Kenapa kok bisa di Bali ada Masjid Kampung Bugis? Karena di Bali, sama dengan daerah yang lain, dulu kan masih sama-sama kerajaan. Kerajaan antar kerajaan sering berperang, sampai panglima perang dari Bugis itu ada yang lari menyelamatkan diri lewat laut dan ditolonglah oleh Raja Badung. Diberikan tempat tinggal di sini sebelum pindah ke Serangan, maka di sini adalah Masjid Kampung Bugis. Ada 3 perkampungan Bugis yang terkenal di Bali, yaitu Kampung Bugis Tuban, Serangan. Kalau Serangan itu masih ada rumah panggung dan masjid kuno dengan gaya panggung sama seperti di Bugis, dan di Jembrana, kabupaten paling barat Bali. Bahkan ada sebuah makam keramat ya, Syekh Maulana Yusuf. Ya, kita silakan dulu yang mau beribadah. Sebentar. Masjid. Itu yang di depan turun sih ya. Ya, ya bapak-bapak. Ibunya mah nggak usah. Masih ada yang Jumatan soalnya. Jadi masih mengering. Nanti sore baru mulai pasang lagi. Kurang cakep kalau airnya sedang surut. Tapi walaupun air sedang surut tetap bersih, tidak ada sampah plastik yang terlalu banyak berserakan. Efek memang kami di Bali sudah lama ya, mungkin sudah hampir 5 tahun kita di Bali diminta untuk mengurangi pemakaian kantong plastik. Bahkan toko-toko modern, minimarket, pusat oleh-oleh tidak lagi menyiapkan kantong plastik. Awalnya itu hanya berupa peraturan dari wali kota dan pasar. Tapi rupanya dampaknya lugu ada saja yang memperdaya. Jalan tol Bali Mandara yang memiliki arti Bali maju, aman, damai, dan sejahtera. Dan itu GWK, sebelah kanan kita di kejauhan, patung tertinggi ke-15 di dunia. Tapi masuk patung perunggu terbesar di dunia dengan ketinggian 123. Itu gedung yang baru. Tinggian 23 lantai. Jalan tol Bali Mandara ini memakai sistem konstruksi yang ditemukan juga oleh putra daerah Bali, yaitu Bapak almarhum Cokorde Sukawati dari Ubud, yaitu dengan memakai sistemnya di sini. Kalau ada bagian yang rusak tinggal dicabut langsung pasang yang baru, jadi tidak menunggu lama proses penggantian. Dan jalan tol Bali Mandara dibangun tidak memakai APBN. Lalu dari mana uangnya? Sistem investasi dari Provinsi Bali, Kabupaten Badung, dan PT Pelindo 3.
dikerjakan sangat cepat, hanya 14 bulan. Jadi begitu bersihnya kawasan pesisir pantai. Dulu sebelum adanya Pergub tentang plastik ini memang, aduh, kita aja risih lihatnya ya. Begitu air surut, apalagi pelan-pelan pasang itu plastik terlihat bertebaran. Tapi sekarang kita lihat menandakan sudah bersih. Dan yang ada rumah panggung di sebelah kiri itu bagian trek dari wisata hutan bakau atau mangrove. Sayangnya kalau kita ke mangrove itu yang kita bawa anak TK, anak SD. Mengajarkan hal yang positif, di mana manfaat hutan bakau yang begitu banyak ya, selain untuk menahan tsunami, juga mencegah abrasi. Paru-paru kota juga mengajarkan tentang anak-anak kita biota-biota yang hidup di kawasan hutan bakau. Ini yang sebelah kanan dulu adalah pelabuhan untuk kapal-kapal ikan. Sekarang akan berubah menjadi lobi untuk kapal pesiar. Jadi ini sedang dibangun supaya mempercantik tampilan jalan tol. Jadi yang jelek pindah ke belakang. Dan pengerukan kawasan pelabuhan benua atau benua harbor itu juga sudah berlangsung. Dulu hanya satu kapal pesiar yang bisa berlabuh, sekarang sudah 3 kapal pesiar bisa berlabuh. Karena itu potensinya besar sekali untuk pariwisata. Sekali mereka berlabuh bisa membawa 2000 wisatawan. Positifnya banyak yang berkunjung, tapi mereka tidak sewa hotel kan. Karena malam mereka balik lagi ke kapal, tidurnya di kabin-kabin, paginya kita jemput lagi untuk berwisata menikmati Pulau Bali. Dan kita keluar dari jalan tol, banyak yang salah mengira yang sebelah kanan ini reklamasi dari Teluk Benoa. Bukan, karena reklamasi Teluk Benoa itu arah ke Nusa Dua, dan itu masih sampai saat ini belum bisa dilakukan. Dan ini pasir yang menguruk ini adalah pengerukan di laut, dibawa ke sini. Jadi bukan mendatangkan dari luar, hanya memindahkan dari tengah laut ke tepi, dan ini yang nanti akan jadi pasar ikan di sini. Itu sih yang saya dengar ketika membawa kunjungan. Jadi kalau kita mengambil instansi untuk kunjungan kerja, kunjungan dinas, saya suka nyelip duduk di belakang jadi peserta untuk mendapatkan informasi terbaru tentang apa-apa yang jadi isu pembangunan Bali ke depan. Itu menambah ilmu lah istilahnya. Dan kita lanjut untuk perkenalan. Tadi ada yang nanya, Mbak namanya belum ya, biar penasaran dulu dikit-dikit. Jadi pertama di Bali itu membedakan jenis kelamin. Kalau anak laki-laki I, anak perempuan Ni. I dan Ni. Yang kedua itu adalah urutan lahir. Anak pertama ini boleh dipilih Wayan, Putu, Gede. Itu boleh dipilih antara Wayan, Putu, Gede. Wayan sendiri berasal dari kata wayah. Wayah artinya tua. Mendapatkan akhiran an, wayahan. Dari kata wayahan ini menjadi wayah. Kemudian gede sudah pasti artinya paling gede. Dan Putu singkatan dari putri utama. Ya, selamat datang. Silau. 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 Oh, ikan mana? Suruh nyalain bisnya. Udah ada AC-nya katanya. Udah ada AC-nya katanya.
Ini